Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini adalah video ketiga dalam rangkaian pembelajaran pajak pertambahan nilai yang merupakan bagian dari mata kuliah perpajakan 1. Teman-teman semua, di dua video berikut sebelumnya kita telah berbicara tentang legal karakter PPN ya, objek PPN, dan yang kemudian barang kena pajak, bukan barang kena pajak, jasa kena pajak, dan jasa yang tidak kena pajak. Kali ini kita akan berbicara tentang apa itu penyerahan dan beberapa unsur lainnya yang terkait dengan hal-hal yang membuat PPN itu terhutang. Jadi unsur-unsur PPN itu, ya, pengenaan PPN itu harus melibatkan banyak unsur yang sifatnya kumulatif. Salah satunya itu adalah adanya penyerahan barang kena pajak. Baik teman-teman semua, kita akan membahas di video kali ini adalah tentang penyerahan ya. Yang pertama penyerahan dulu, kemudian berikutnya adalah apa itu daerah pabean, kemudian dalam kegiatan usaha atau pekerjaan dari pengusaha kena pajak. Baik, yang pertama kita lihat adalah unsur tentang penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Ya. Apa yang dimaksud dengan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak? Nah, kita akan segera pahami itu insya Allah setelah ini. Di Undang-Undang PPN pasal 1A ayat 1 disebutkan bahwa penyerahan barang kena pajak itu, yang dimaksud dengan penyerahan barang kena pajak, karena gini, terminologi dalam Undang-Undang PPN bisa jadi berbeda dengan terminologi yang kita pahami dalam keseharian. Maka Undang-Undang PPN membatasi atau memberikan pengertian bahwa penyerahan barang kena pajak ini penyerahan yang kena PPN, terutama untuk barang kena pajak itu apa aja. Yang pertama adalah penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Nah, ini bisa berwujud tukar menukar, bisa jual beli, bahkan jual belinya pun bisa tunai ataupun angsuran. Kemudian bisa perjanjian lain yang menimbulkan penyerahan hak ya, apapun itu ya, selain tukar menukar ataupun jual beli. Yang kedua adalah pengalihan barang kena pajak karena perjanjian sewa beli atau leasing. Itu juga masuk dalam definisi penyerahan barang kena pajak yang terutama PPN. Kemudian penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara. Jadi penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau penyerahan barang kena pajak melalui juru lelang. Jadi kalau kita jualan melalui pedagang perantara, penyerahan kita ke pedagang perantara itu sudah merupakan terutang PPN. Tetapi kalau ada suatu lelang ya, terus lelang itu disebut melalui, karena si juru lelang itu, penyerahan kita ke juru lelang itu bukan merupakan penyerahan yang terutang pajak. Nanti kita bahas ya. Jadi kalau juru lelang itu pakai melalui gitu. Kemudian memakan sendiri atau pemberian cuma-cuma barang kena pajak. Nah, ini mungkin menjadi teman-teman mungkin akan menjadi kaget atau merasa asing. Kenapa? Pemakaian sendiri itu termasuk penyerahan barang kena pajak yang terutang PPN? Atau bahkan pemberian cuma-cuma, kan dikasihkan gitu. Nah, nanti kita bahas ya. Oke. Berikutnya adalah barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Jadi ini barangnya itu tidak kemana-mana, hanya masih ada ketika pembubaran. Nah, ini dianggap seperti pemakaian sendiri gitu. Jadi terutang PPN. Berikutnya adalah penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dari penyerahan barang kena pajak dari antar cabang gitu. Jadi PPN itu menganut bahwa semua pusat sama cabang itu adalah suatu entitas yang berbeda, dalam arti itu ada, kecuali sentralisasi ya. Jadi ada desentralisasi. Jadi pusat ya pusat, cabang ya cabang. Kalau ada penyerahan atau pengiriman dari pusat ke cabang itu dianggap sebagai penyerahan barang kena pajak atau antar cabang. Kecuali nanti perusahaan tersebut melakukan sentralisasi ya, kecuali sentralisasi. Secara umum ya, kalau tidak melakukan sentralisasi, maka penyerahan antar cabang atau dari pusat ke cabang itu adalah penyerahan barang kena pajak yang terutang PPN. Berikutnya adalah penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi. Ini kemudian dihapus oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Jadi tidak termasuk lagi penyerahan barang kena pajak. Yang terakhir, ini adalah penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah
yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP atau pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan PKP. Jadi ini misalkan akadnya adalah murobahah, yaitu penjualan. Jadi bank itu kalau dulu kan kalau konvensional itu namanya pembiayaan atas orang yang ingin beli mobil tapi kredit melalui bank. Nah, sekarang ada bank syariah yang bisa melayani transaksi murobahah. Itu dianggapnya kalau dua transaksi, yaitu dari supplier ke bank, baru bank ke pembeli mobil, itu akan kena PPN 2 kali. Membuat kerepotan lah bank syariah, nggak bisa bersaing. Maka di sini dikatakan dianggapnya langsung saja dari penjual mobil langsung ke pembeli mobil, nggak melalui bank gitu. Jadi itu penyerahannya dianggap langsung. Oke, nanti kita bahas yang itu. Baik, kita lihat pengertian dari penyerahan BKP di pasal 1A ayat 1 Undang-Undang PPN 84. Jadi dikatakan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak. Maksud dari ketentuan ini adalah bahwa apabila suatu kegiatan penyerahan barang kena pajak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP menurut Undang-Undang PPN 84, maka penyerahan BKP ini dikenai PPN. Jadi kalau ada penyerahan tetapi penyerahan tersebut ternyata masuk dalam kategori pengertian yang ada di Undang-Undang PPN, maka kena PPN. Berarti ada kondisi mungkin ada penyerahan barang kena pajak sebenarnya yang tidak masuk dalam pengertian yang di Undang-Undang PPN, maka nggak kena PPN. Nah, saya ulang ya. Jadi apabila suatu kegiatan penyerahan BKP ini termasuk dalam pengertian penyerahan menurut Undang-Undang PPN, maka terutang PPN atau dikenain PPN. Contoh, dealer kendaraan bermotor menyerahkan 1 unit sepeda motor barang dagangnya kepada pembeli. Nah, ini transaksi ini masuk dalam pengertian penyerahan yang ada di Undang-Undang PPN, yaitu jual beli. Jadi ini terutang PPN. Tapi lihat di bawah, tidak semua penyerahan itu kena PPN. Sebaliknya, ada kegiatan penyerahan barang kena pajak tetapi tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP menurut Undang-Undang PPN. Maka kegiatan penyerahan BKP ini tidak dikenai PPN. Contohnya, PT Gemilang menyerahkan 1 unit gedung sebagai agunan kepada Bank Persada. Nah, lihat kan diserahkan tuh gedungnya, tapi sebagai agunan. Nah, di agunan tadi tidak termasuk dalam definisi penyerahan di Undang-Undang PPN. Penyerahan barang kena pajak ya, tidak termasuk situ. Maka meskipun gedung itu adalah BKP, tetapi Undang-Undang PPN 84 menentukan bahwa penyerahan tersebut tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP, sehingga tidak dikenai PPN. Ya, jadi sekali lagi terminologi yang kita anut adalah yang ada di Undang-Undang PPN yang mungkin berbeda dengan keseharian kita. Berikutnya, ya, pasal 1A ayat 1 menentukan kegiatan penyerahan BKP yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP menurut Undang-Undang PPN 84. Dan nanti kalian baca ini. Jadi contohnya adalah penyerahan BKP karena perjanjian tukar menukar atau jual beli secara tunai atau angsuran, atau perjanjian lain yang dapat menimbulkan penyerahan hak. Contohnya adalah jadi di sini ada unsur perjanjian, ada hak ya. Sehingga hak itu di dalamnya itu bisa hak milik, hak guna bangunan juga bisa. Perjanjian yang tunai atau angsuran berarti bisa tidak harus tunai, bisa juga angsuran atau cicilan. Gitu ya. Nanti kalian dalami lagi yang ini ya. Kemudian pengalihan yang B, pengalihan penguasaan BKP karena perjanjian sewa beli atau leasing. Ya, di situ coba nanti kalian pahami sendiri. Berikutnya, ini adalah penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau komisioner. Nah, ini penjelasannya. Jadi ada pemilik PKP, pemilik barang kena pajak, ada komisioner yang juga PKP dalam hal ini atau pedagang perantara gitu ya. Kemudian ada pembeli. Nah, jadi komisioner itu dia menjadi perantara, tetapi dia sudah dianggap penyerahan ketika PKP pemilik barang kena pajak menyerahkan ke pedagang perantara.
Jadi misalkan pemilik barang kena pajak dia memiliki BKPA, kemudian minta dijualkan kepada siapapun gitu ya, kepada komisioner atau pedagang perantara. Nah, maka diserahkanlah barang kena pajaknya kepada A. Si komisioner ini dia menerima itu harganya 1 miliar. Kemudian si pedagang perantara komisioner tersebut kemudian menjual kepada pembeli BKPA tersebut dengan harga misalnya 1,1 miliar. Nah, maka di sini kita lihat penyerahan dari pemilik barang kepada komisioner ini sudah merupakan penyerahan barang kena pajak, sehingga pemilik barang kena pajaknya yang pertama itu tadi dia harus menagih dan membuat faktur pajak senilai 100 juta dan komisioner kemudian membayar harga 1 miliar plus PPN 100 juta. Kemudian komisioner menjual kepada pembeli, dia menagih dengan faktur pajak juga, faktur pajaknya 110 juta karena ininya 1,1 miliar ya, PPN 10% kan. PPN itu tarif tunggal 10% ya. Maka pembeli membayar sebesar 1,1 miliar plus PPN-nya 110 juta ya. Itu tentang pedagang komisioner atau pedagang perantara. Sekarang penyerahan BKP melalui juru lelang. Nah, ini melalui juru lelang. Artinya juru lelang itu hanya sebagai numpang lewat, tidak dianggap penyerahan ya. Jadi sesuatu penyerahan ke barang yang diserahkan ke juru lelang itu bukan termasuk penyerahan barang kena pajak menurut Undang-Undang PPN. Contoh, ini saya ulang. Contohnya adalah ada PT Sukaminjam, ini PKP, kemudian ada Bank Sukabunga. Nah, PT Sukaminjam dia meminjam atau kredit 1 miliar kepada Bank Sukabunga, dan PT Sukaminjam dia mengagunkan gedung supaya dia dapat pinjam 1 miliar, dia ada jaminannya gedung. Kemudian ternyata PT Sukaminjam nggak bisa bayar, maka bank kemudian menyita gedung tersebut dan melelangnya, minta tolong kepada juru lelang untuk dilelang. Gedungnya diserahkan kepada juru lelang ya, penguasaan ke juru lelang, kemudian dilelang, dimenangkan oleh PT Sukanawar. Inilah pemenang lelang, PT Sukanawar. Nah, PT Sukanawar kemudian membayar dong nilai lelangnya sebesar 1,5 miliar misalkan, padahal utangnya kan cuma 1 miliar. Maka si juru lelang kemudian menyerahkan uang 1 miliar kepada bank dan 0,5 miliar kepada PT Sukaminjam. PKP lebih nih 0,5 miliar nih buat kamu. Tuh, kan utang dia cuma 1 miliar. Nah, lihat di sini transaksi ini menyiratkan bukan juru lelang yang menyerahkan kepada PT Sukanawar. Walaupun memang secara teori, secara prakteknya itu juru lelang lah yang melakukan pelelangan. Jadi seakan-akan juru lelang itu dia menyerahkan kepada PT Sukanawar. Tetapi sebenarnya di sini yang terjadi penyerahan itu adalah dari PT Sukaminjam kepada PT Sukanawar. Ujungnya seperti ini. Nah, karena melalui juru lelang, maka kita menyebutnya penyerahan BKP melalui juru lelang. Tetapi faktur pajaknya itu dibuatnya itu dari PT Sukaminjam kepada PT Sukanawar. Sebesar berapa? 1,5 miliar, sehingga ada pajak, ada PPN sebesar 150 juta. Nah, jadi inilah ilustrasi penyerahan barang kena pajak melalui juru lelang. Pemakan sendiri dan pemberian cuma-cuma. Nah, di penjelasan ini unik ya, ini termasuk penyerahan. Pemakan sendiri adalah pemakan untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus atau karyawan, baik barang produksi maupun bukan barang produksi sendiri. Nah, dilanjutkan di penjelasan berikutnya bahwa yang dimaksud dengan pemberian cuma-cuma adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran, baik barang produksi sendiri maupun bukan barang produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli ya. Jadi yang di atas pemakaian sendiri berarti dikonsumsi sendiri, yang ini pemberian cuma-cuma diserahkan ke pihak lain, tetapi
tidak perlu bayar mereka itu. Nah, ada tahapan pemberlakuan ini, tapi kita fokus saja yang kondisi sekarang, yaitu di 4 Januari 2012 sampai dengan sekarang itu berlaku ketentuan seperti ini ketentuannya, yang sebelah kanan ya. Nah, 4 Januari 2012 berdasarkan PP pasal 5 pasal 5 PP nomor 1 2012, pemakaian sendiri barang kena pajak atau jasa kena pajak aturannya seperti ini. Kita lihat bareng-bareng. Ya. Pada hakikatnya kalau pemakaian sendiri itu untuk keperluan konsumtif, ya, konsumtif itu berarti tidak terkait dengan kegiatan usaha untuk memproduksi barang, ya, untuk kegiatan usaha dia, maka itu disebut konsumtif. Contohnya ya untuk hadiah ya dipakai oleh perusahaan yang tidak untuk produksi. Kalau kondisi seperti itu, maka akan terutang pajak. Jadi pemakaian sendiri dipakai perusahaan, misalkan produksinya itu adalah ini nih, komputer, perusahaan komputer, produksinya komputer harusnya dijual, dia nggak jual itu, dia pakai komputernya itu misalkan bukan untuk hal produksi, ya bukan hal produktif ya, contohnya untuk main game main game direkturnya atau karyawannya, ya itu berarti konsumtif. Kalau konsumtif maka dilakukan pemungutan pajak terutang, jadi berarti harus dibuat faktur pajak. Oh, ini pemakaian sendiri ya, dibuat faktur pajak, kena PPN. Itu konsumtif ya. Tapi ada juga pemakaian sendiri untuk tujuan produktif. Tujuan produktif misalkan perusahaan produksinya ban mobil ya. Ban mobil harusnya kan ban mobil dijual, dipakai sendiri buat apa? Buat ganti ban dari truk yang bannya bocor atau rusak, diganti bannya pakai produksi sendiri, karena truk itu adalah truk yang digunakan untuk angkutan ban, gitu ya. Jadi truk itu untuk alat distribusi, untuk produktif berarti kan, maka pemakaian ban itu untuk kepentingan produktif. Nah, itu contoh dari tujuan produktif. Nah, kalau seperti ini, perusahaan ban menjual ban, berarti kan dia menyerahkan barang kena pajak. Itu contohnya kayak gitu, untuk tujuan produktif yang kemudian itu untuk melakukan penyerahan kena pajak. Tapi bisa juga produktif tapi untuk hal yang perusahaan itu melakukan penyerahan yang tidak kena pajak atau bebas PPN. Contohnya, ini ada perusahaan ban tetapi sekaligus dia punya divisi jual sayuran. Nah, ini walaupun contohnya agak aneh, nggak apa-apa lah ya. Nah, sayuran itu tidak kena PPN. Bannya itu dipakai sendiri untuk ganti roda atau ganti ban truk yang akan mengangkut sayuran. Berarti perusahaan tersebut melakukan penyerahan yang tidak kena pajak. Karena dia melakukan penyerahan yang tidak kena pajak, yaitu jualan sayuran, maka pemakaian ban tersebut menjadi produktif tapi untuk hal yang terkait dengan sesuatu yang tidak kena pajak. Maka pemakaian sendiri tersebut itu menjadi terutang PPN, harus dilakukan pemungutan PPN. Contoh berikutnya yang bebas PPN. Nah, baik, ini adalah contoh untuk perusahaan yang melakukan pemakaian sendiri untuk tujuan produktif, tetapi perusahaan itu jualannya itu adalah jualan yang bebas PPN, jualan barang atau jasa yang bebas PPN. Contohnya mesin. Misal ini ada perusahaan punya divisi jualan roda dan jualan mesin. Suatu saat dia ingin mengirim mesin, tetapi truknya bannya bocor atau rusak, maka digantilah dengan ban yang diproduksi sendiri. Nah, ini namanya pemakaian sendiri ban untuk kepentingan produktif kan? Kenapa? Karena untuk jualan, berarti kan untuk pengiriman barang itu kan produktif, tidak konsumtif. Tetapi yang dijual itu adalah mesin itu bebas PPN. Maka dia menjadi pemakaian ban ini menjadi termasuk yang harus dilakukan pemungutan PPN. Jadi ini adalah contoh dari pemakaian sendiri untuk tujuan produktif yang dilakukan oleh perusahaan yang penyerahannya adalah bebas PPN. Jadi
Kalau sebuah perusahaan melakukan penyerahannya tidak kena pajak, contohnya penyerahan apa tadi itu sayuran, penyerahan emas batangan, itu tidak kena pajak ya. Atau yang bebas PPN contohnya mesin, maka karena ini penyerahan yang tidak kena pajak atau bebas PPN, maka ketika kita menggunakan barang kita sendiri walaupun untuk tujuan produktif itu tetap kena PPN, maka harus dibuat faktur pajak. Nah, yang atas ini yang tujuan produktif dan perusahaan tersebut melakukan penyerahan yang kena pajak, contohnya adalah tadi perusahaan ban, jualannya ban. Perusahaan ban ini mengirim barang, ban, kemudian ban truk yang mengirim ban tersebut rusak, maka diganti dengan ban produksi sendiri, maka itu adalah termasuk tujuan produktif yang secara keseluruhan perusahaan tersebut menyerahkan barang yang kena pajak karena jualannya ban, maka ini termasuk yang tidak dilakukan pemungutan pajak terutang. Jadi sebenarnya terutang PPN tapi tidak dilakukan pemungutan. Nah, kalau yang di bawah ini dilakukan pemungutan. Kenapa? Ini yang produktif, tetapi tidak terkait dengan penyerahan yang kena PPN. Ini tidak kena PPN, penyerahannya bebas PPN, maka dilakukan pemungutan PPN. Konsumtif juga sama, misalkan gini, perusahaan ban harusnya jualannya ban, tetapi bannya dipakai sendiri untuk ganti pil direksi, gitu ya. Berarti dipakai sendiri untuk tujuan konsumtif, maka ini juga terutang PPN. Baik, kita lihat lagi di sini masih tentang hal tersebut. Ini misal, ini ada PKPA. PKPA dia membeli barang kena pajak, otomatis PKPA itu dia dipungut PPN. Pas beli kan dipungut PPN tuh PKPA. Nah, barang tersebut itu bisa oleh PKPA itu diserahkan ke pihak lain atau dipakai sendiri. Diserahkan ke pihak lain itu bisa dengan dijual, dia perusahaan dagang, atau diserahkan cuma-cuma. Tetapi keduanya entah dijual maupun diserahkan cuma-cuma itu sama-sama dikenai PPN, dan otomatis ketika menjual atau memberikan cuma-cuma perusahaan tersebut harus membuat faktur pajak. Nah, ini nggak ada keraguan di situ ya. Kalau diserahkan ke pihak lain bisa dijual, bisa diserahkan cuma-cuma, itu harus dikenai PPN. Teknisnya kalau diserahkan cuma-cuma harusnya sih yang menerima barang tersebut yang dikasih hadiah misalkan itu harusnya dipungut PPN, tetapi prakteknya tentu saja biasanya PPN-nya ditanggung oleh yang memberi, gitu ya. Tapi ini terutang PPN, gitu ya. Ini nggak ada keraguan. Nah, kemudian kalau yang dipakai sendiri bisa produktif, bisa konsumtif. Entah produktif, entah konsumtif, sebenarnya dikenai PPN juga. Sebenarnya kena PPN. Tetapi kemudian berbeda perlakuannya. Tapi sebelum itu saya ulang. Jadi untuk tujuan produktif itu bisa untuk penyerahan kena pajak, dan juga bisa juga terkait dengan penyerahan yang tidak kena pajak atau bebas PPN. Jadi memang produktif, tetapi dalam hal yang nantinya tidak kena pajak barang tersebut, atau barang tersebut nantinya bebas PPN. Tadi contohnya kalau tidak kena pajak itu adalah emas batangan. Kalau bebas PPN itu contohnya adalah mesin. Oke. Nah, kalau konsumtif dilakukan pemungutan PPN, artinya kita memakai, tadi contohnya adalah perusahaan ban memakai ban untuk kepentingan ganti bannya direktur, mobilnya direktur, itu terutang PPN. Ya, memakai sendiri, bayar PPN sendiri juga. Jadi ada faktur pajak. Kemudian kalau contoh berikutnya ini, pemakaian untuk tujuan produktif tetapi tidak untuk hal yang penyerahannya tidak kena pajak. Contohnya tadi ganti ban di sebuah perusahaan yang menjual emas batangan. Ganti ban truknya, karena pas ngirim emas batangan truknya bocor bannya, maka diambil aja ban milik perusahaan sendiri, gitu ya. Nah, karena penjualan emas batangan itu tidak kena pajak, maka penggunaan ban tadi itu dilakukan pemungutan PPN. Jadi harus ada faktur pajak. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika
ketika menggunakan ban tersebut di sini ya, ketika menggunakan ban kan dibuat faktur pajak. Ketika dikonsumsi, ingat PPN itu adalah pajak atas konsumsi dalam negeri, dikonsumsi di dalam negeri maka terutang PPN. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ketika dia beli dulu, apakah pajak masukannya ini menjadi dapat dikreditkan? Apakah pajak masukannya menjadi dapat dikreditkan? Kalau dalam kondisi ini, karena konsumsi ini konsumsi yang tidak terkait dengan tidak terutang PPN, yaitu tidak kena PPN atau bebas PPN, maka faktur pajak masukan ketika beli menjadi tidak boleh dikreditkan. Pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Ya. Tetapi termasuk di sini adalah ketika dilakukan konsumsi yang sifatnya konsumtif, bukan produktif tadi ya, konsumtif. Konsumtif, perusahaan ban menggunakan bannya sendiri untuk mengganti ban dari sedan direktur. Maka ini adalah pemakaian konsumtif. Ini kena PPN nih, jadi harus bayar PPN sendiri ini, membuat faktur pajak. Jadi ada pajak keluaran ini ya, ini pajak keluaran nih, pajak keluaran. Di sini ada pajak keluaran, tapi apakah ada pajak masukan ketika dia beli ini boleh nggak dikreditkan? Tidak boleh. Ini jawabannya tidak boleh. Ini juga sama yang ini. Perusahaan emas batangan ketika mengirim emas batangan ternyata truknya, rodanya atau bannya bocor. Kemudian dia gunakan ban produksi sendiri untuk menggantikan yang ban rusak, dipasang. Berarti itu konsumsi dipakai sendiri untuk tujuan produktif, tetapi itu terkait dengan penyerahan yang tidak kena pajak. Kenapa? Jualannya emas batangan. Emas batangan itu bukan barang kena pajak. Maka kalau seperti ini berarti yang tadi emas batangan ya, emas batangan ini berarti ketika memakai roda untuk kepentingan mengganti roda truknya yang rusak dalam rangka pengiriman emas batangan, ini dibuatkan faktur pajak. Ada pajak, faktur pajak ya, berarti ada pajak keluaran. Terus pertanyaannya, apakah pajak masukannya terkait ban tersebut dapat dikreditkan? Jawabannya tidak boleh, tidak dapat dikreditkan. Nah ini apa yang dapat dikreditkan? Yang dapat dikreditkan ini adalah dalam rangka yang ini saya pindah ke sini, garis ke sini ya. Ketika perusahaan itu jualannya adalah ban, dia mengirim ban pakai truknya rusak, bannya rusak, digantilah pakai ban produksi sendiri. Karena dia jualannya adalah jualan ban dan dalam rangka pengiriman ban, maka ini adalah tujuan produktif terkait dengan penyerahan yang kena pajak, yaitu penyerahannya ban. Maka ketika ganti ban, dia tidak perlu membuat faktur pajak. Ini silang nih, silang. Tidak perlu membuat faktur pajak. Tidak perlu membuat faktur pajak, tidak dipungut. Dan sekali lagi, yang di sininya pajak masukannya dapat dikreditkan. Itu ya, teman-teman. Kalau masih perlu dikonfirmasi nanti di kelas ya, di kelas kalian tanyakan lagi kalau masih belum paham. Ini mudah-mudahan paham ya. Baik, kita lanjutkan. Perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Nah, ini ada fenomena menarik nih teman-teman semua. Jadi ini namanya transaksi murabahah. Murabahah itu kayak gini. Kalau dulu itu adalah namanya pembiayaan kalau bank konvensional. Jadi kalau bank konvensional itu kalau kita ingin punya mobil tapi nggak punya uang, kita minta bank membiayai kita. Bank yang berurusan dengan perusahaan dealer mobil, ya, kita nyicil ke bank gitu. Nah, kemudian ada mekanisme murabahah yang di bank syariah. Nah, bank syariah itu dalam murabahah itu tidak boleh seperti itu, tidak seperti konvensional. Murabahah itu menyaratkan harus ada 2 transaksi dalam murabahah, yaitu harus dari dealer yang punya mobil itu harus dijual dulu kepada bank syariah, baru bank syariah jual kepada pembeli. Itu murabahah seperti itu. Jadi 2 tahap. Nah, jadi PKPA si dealer
melakukan perjanjian jual beli kepada bank syariah, kemudian bank syariah melakukan perjanjian jual beli berham syariah kepada tuan B. Jadi 2 tahap seperti itu. Nah, seharusnya ini sebelum undang-undang PPN berubah, ini dulu tiap tahap ini dari A ke bank syariah itu dan bank syariah ke pembeli itu masing-masing kena PPN. Tetapi itu kemudian membuat bank syariah tidak bisa bersaing dengan perusahaan financing yang konvensional atau bank konvensional. Maka kemudian di undang-undang PPN yang terbaru yang 2009 menurut saya itu diubah aturannya, dikatakan bahwa perjanjian pembayaran berdasarkan prinsip syariah itu yang tahapan penyerahan ini dan penyerahan bank syariah ke pembeli itu, ini berarti penyerahan kendaraan bermotor kan, itu dianggap bukan penyerahan. Jadi tidak kena PPN intinya. Dianggapnya adalah langsung, ya. Dianggapnya adalah penyerahan dari dealer langsung kepada pembeli. Itu jalan tengahnya seperti itu. Maka faktur pajaknya pun langsung dari dealer ke pembeli. Banknya nggak cuma dilewati saja, jadi nggak ikut ke situ. Nah, penyerahan BKP dianggap dilakukan langsung dari PKP dealer kepada pembeli. Begitu. Soalnya kalau dari dealer kepada bank syariah ada PPN, bank syariah kepada pembeli ada PPN lagi, nanti di sini berat ini. Pasti nilainya lebih tinggi, nilai belinya lebih tinggi, harganya lebih tinggi. Jadi kalah saing nanti bank syariah. Gitu ya. Nah, yang tadi makanya solusinya adalah penyerahan yang di sini dan di sini tidak kena PPN. Ya, gitu ya. Kemudian tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP sehingga tidak dikenai PPN adalah, ini hal-hal yang tidak dikenai PPN. 1. Penyerahan BKP kepada maklar sebagaimana dimaksud dalam KUHD. Penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang dan sebaliknya dan antar cabang bagi PKP yang melakukan pemusatan tempat pajak terutang. Oke, ini pelan-pelan ya. Jadi sebenarnya dalam PPN itu prinsipnya desentralisasi. Ini pusat, ini cabang, atau ini ada cabang yang lain. Ini desentralisasi. Jadi masing-masing itu dianggap berdiri sendirilah gitu ya, bahasa sederhananya. Maka ada penyerahan pusat ke cabang atau antar cabang atau cabang ke pusat itu terutang PPN. Tetapi, nah, itu terutang PPN ya. Itu kalau desentralisasi. Tetapi kalau perusahaan tersebut melakukan pemusatan atau sentralisasi, ya, kalau melakukan pemusatan atau sentralisasi, maka yang ini tidak terutang PPN. Penyerahan pusat ke cabang nggak kena PPN, cabang ke pusat tidak kena PPN, atau cabang ke cabang juga tidak terutang PPN. Bukan masuk definisi penyerahan. Itu maksud yang C seperti itu. Ya. Yang D, penyerahan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan penyerahan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Nah, kalian nanti akan belajar business combination di tingkat 3 ya, di akuntansi keuangan lanjutan. Jadi bisa ada merger, bisa akuisisi, bisa merger, kombinasi gitu ya. Nah, dalam rangka itu penyerahan barang dari perusahaan-perusahaan yang melakukan penggabungan, peleburan dan sebagainya itu tidak terutang PPN atau bukan masuk kategori penyerahan yang kena pajak. Syaratnya adalah masing-masing pihak tersebut adalah pengusaha kena pajak, harus dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Baru masuk kategori bukan penyerahan yang dikenai PPN. Jadi tidak kena PPN. Yang E, penyerahan berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang semula digunakan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, atau berupa sedan dan station wagon yang dilakukan oleh selain perusahaan persewaan kendaraan atau dealer. Jadi gini, kalau sebuah perusahaan dia menjual bukan inventory. Nah, kalau perusahaan dagang itu kan penjual yang dia jualan inventory. Nah, kalau jual inventory, selama inventory-nya itu barangnya itu adalah barang kena pajak, maka itu terutang PPN, kan seperti itu maksudnya. Nah, tetapi bisa juga perusahaan itu entah kenapa kok dia jual
aset tetapnya, misalkan dia jual gedung. Nah, berarti kan gedung kan padahal dia usahanya usaha jualan ban. Kok tiba-tiba jual gedung? Oh, gedungnya rusak, dia jual aja deh gitu. Maka penjualan gedung tadi adalah masuk kategori aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, karena jualannya dia ban, bukan jualan gedung gitu ya. Tapi suatu saat gedungnya rusak, dia jual, atau gedungnya membosenin, dia jual. Ini termasuk yang seharusnya termasuk yang kena PPN. Tetapi ya, karena gedung tadi itu digunakan buat usaha ya. Tetapi kalau itu menjadi tidak kena PPN jika barang yang dijual tersebut adalah tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Atau misalkan perusahaan dulu beli sedan atau station wagon digunakan untuk mobil direktur, mobil dinas direktur. Sedan dipakai oleh kendaraan dinas sebagai kendaraan dinas direktur. Kemudian sedannya rusak atau jelek, dijual. Nah, berarti kan terjadi penjualan sedan yang sedan itu sebenarnya memang tujuan awalnya tidak untuk dijual belikan kan, wong itu buat mobil dinas kok gitu. Apakah penjualan sedan tersebut termasuk yang penyerahan yang kena PPN? Jawabannya tidak nih, karena masuk ke sini itu sedan station wagon. Beda lagi kalau ada penjualan sedan juga tetapi ketika dijual itu terutang PPN, yaitu dalam rangka apa? Yaitu perusahaan dealer sedan gitu ya. Dealer sedan kalau jual sedan ya terutang PPN pasti dong gitu ya, wong jualnya sedan. Tetapi kalau perusahaan yang bukan jualan sedan atau bukan persewaan sedan, dia kemudian punya sedan yang dipakai untuk kendaraan dinas, maka ketika sedan tersebut dijual itu tidak terutang PPN. Kita lanjutkan. Penyerahan jasa kena pajak. Nah, penyerahan jasa kena pajak itu ternyata mencakup bisa juga pemakaian sendiri jasa kena pajaknya atau pemberian jasa kena pajak dengan cuma-cuma. Ini mirip-mirip dengan pembahasan di barang kena pajak, bisa dipakai sendiri, bisa diberikan secara cuma-cuma. Kita masuk ke unsur ketiga dari pengenaan PPN. Pengenaan PPN adalah daerah pabean. Apa itu daerah pabean? Definisinya ada di Undang-Undang PPN, mengalami perubahan juga dari waktu ke waktu, tapi kita fokus saja yang terakhir ya, 1 April 2020. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif, landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan. Nah, kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Intinya ini adalah semua wilayah RI pada dasarnya adalah daerah pabean. Itu saja ya. Nah, unsur keempat, kegiatan usaha atau pekerjaan. Apa yang dimaksud dengan kegiatan usaha atau pekerjaan? Ini di Undang-Undang PPN juga mengalami perubahan redaksinya dari tahun ke tahun. Kemudian kita bisa langsung sintesiskan. Jadi intinya dalam lingkungan kegiatan usaha atau pekerjaan itu adalah dalam rangka kegiatan sehari-hari sebagai pengusaha kena pajak. Contoh ya, kalau tadi perusahaan ban melakukan penjualan ban, maka penjualan ban itu jelas dalam rangka kegiatan sehari-hari sebagai pengusaha kena pajak yang jualannya ban gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini objek PPN yang lain ya, tadi kan bicara apa itu penyerahan, sekarang objek PPN yang berupa pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan di dalam daerah pabean, atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar negeri dikonsumsi di dalam negeri, dimanfaatkan di dalam negeri. Jadi ini ada BKP tidak berwujud, dan satu lagi jasa kena pajak. Ini sifatnya mirip-mirip, sifatnya agak identik, sama-sama tidak terlihat. Oke. Nah, aturannya kayak gini. Contoh ini. Sebuah perusahaan perbankan di Indonesia memanfaatkan The Bank Accounting System Program dari luar daerah pabean, terutang PPN, ya. PPN yang terutang disetor menggunakan SSP atau sekarang kode billing atau billing system paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pemanfaatan atau bulan dilakukannya transfer royalti. Jadi karena menggunakan
sistem dari luar negeri, maka kita bayar. Kemudian tanggal 15 bulan berikutnya kita harus setor sendiri. Nah, jadi begini. Kita lihat seperti ini. Ini ilustrasinya seperti ini ya. Nah, ini Indonesia, ini luar negeri. Nah, terjadi arus barang kena pajak dari luar negeri, ya, dari luar negeri ke dalam negeri. Barang kena pajak tidak berwujud, gitu ya. Nah, seharusnya PPN itu kan menganutnya kayak gini, destination principle, prinsip tujuan ya, di tujuannya tempat tujuan dikonsumsi itulah dia kena PPN. Dikonsumsi di Indonesia, dimanfaatkan Indonesia maka kena PPN. Nah, sebenarnya pemungutan PPN itu harusnya adalah yang memungut yang menyerahkan. Berarti harusnya yang di luar negeri inilah yang melakukan pemungutan. Tetapi orang luar negeri tidak bisa memungut PPN. Kenapa? Karena dia tidak tunduk dengan aturan PPN. Maka pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud ini karena tidak dipungut oleh pihak luar negeri, maka kita setor sendiri. Makanya ini adalah objek PPN yang kita setor sendiri. Nah, sekarang perkembangannya memang ada penunjukan wajib pajak luar negeri sebagai pemungut PPN. Nah, nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Kita bicara belum sampai ke tema itu dulu. Kita bicara ketika ada pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah PPN yang tidak dipungut oleh pihak luar negeri, maka karena tidak dipungut kita setor sendiri. Ini teknisnya seperti ini. Nah, tadi ya, ini contoh sendiri. Jadi PT Larasati memanfaatkan teknologi dan marketing dari perusahaan di luar negeri namanya Ben Klemis Aljazair. Ya, karena dia menawarkan jasa berupa teknologi dan marketing dari luar negeri, dan PT Larasati otomatis tidak dipungut PPN oleh luar negeri. Kenapa? Karena dia tidak tunduk dengan aturan kita dan tidak bisa memungut PPN juga, malah bahkan nggak boleh. Oke, Ben Klemis tidak memungut PPN ke kita, maka si Larasati itu harus menjalankan kewajiban sendiri perpajakannya, yaitu pada saat dia membayar royalti dan fee ke Aljazair, dia harus menyisihkan PPN 10% dari jumlah tersebut yang harus disetorkan ke kas negara. Jadi kalau misalkan 130 juta pembayarannya, maka 13 juta itu disetorkan sendiri ke kas negara. Itu tugas dari PT Larasati ketika dia memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah PPN atau jasa kena pajak dari luar daerah PPN. Nah, ini cara pengisi SSP-nya sangat teknis sekali ya. Oke. Nah, SSP ini nanti dianggap dipersamakan dengan faktur pajak. Dipersamakan dengan faktur pajak, dan hal tersebut dapat dikreditkan, dapat ditandingkan nanti dengan pajak keluarannya. Oke. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar daerah PPN yang dilakukan di dalam daerah PPN saat terutanya adalah saat pemanfaatannya. Oke, yaitu kapan? Yaitu satu dari hal berikut. Pertama, pada saat harga perolehan BKP tidak berwujud tadi atau JKP dinyatakan sebagai utang oleh kita yang memanfaatkan, atau harga jual BKP tidak berwujud tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkan, atau ketika harga perolehan BKP tidak berwujud atau JKP tersebut dibayar oleh kita baik sebagian atau seluruhnya. Jadi mana yang lebih dulu dari tiga hal tersebut, itulah saat terutangnya. Kalau tidak diketahui tiga hal tersebut, maka kita pakainya adalah pakai tanggal kontrak, ya, tanda tangan surat perjanjiannya. Jasa kena pajak yang diekspor. Nah, sekarang kita lihat ekspor jasa kena pajak. Kriteria jasa kena pajak yang atas ekspornya dikenai PPN. Jadi tidak semua ekspor jasa kena pajak itu dikenai PPN sebesar 0%. Tidak semuanya. Ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis jasa kena pajak yang ekspornya dikenai PPN itu ada di Peraturan Menteri Keuangan, di PMK
PMK-nya adalah sudah diganti menjadi PMK 32 tahun 2019. Isinya ini sekilas ya. Jadi yang pertama adalah jasa kena pajak berupa kegiatan pelayanan yang melekat pada barang bergerak yang dikeluarkan untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean. Contohnya adalah kita diminta misalkan oleh perusahaan luar negeri untuk membuat sepatu, tapi bahan bakunya dari luar negeri. Nah, maka begitu kita membuat sepatu, kita selesai, maka kita kirim sepatunya ke luar negeri. Nah, itu namanya jasa maklon. Jasa maklon itu berarti melekat pada barang yang dikirimkan ke luar negeri. Tuh, jadi jasa yang kita berikan ke luar negeri yang melekat dengan barang yang kita kirim ke luar negeri. Yang kedua, jasa kena pajak berupa kegiatan pelayanan yang melekat pada barang tidak bergerak yang berada di luar daerah pabean. Contoh, jasa konsultasi konstruksi yang meliputi pengkajian perencanaan konstruksi terkait dengan bangunan atau rencana bangunan yang berada di luar daerah pabean. Yang ketiga, jasa kena pajak selain 1 dan 2 berupa kegiatan pelayanan yang hasilnya diserahkan untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean dengan cara penyampaian langsung atau tidak langsung antara lain melalui pos, saluran elektronik, atau berupa penyerahan hak untuk dipakai di luar daerah pabean. Oke, kita tidak terlalu panjang bicara di situ. Ekspor jasa maklon, ini contoh ya. Ada Sauma PLC Taiwan, ada PT Tegap PKP Industri Sepatu di Medan. Si Sauma PLC Taiwan pesan 20.000 pasang sepatu kepada PKP yang ada di Medan, plus dia mengirimkan kulit dan desain sepatu. Maka tugas dari si PT Tegap ini, dia harus membuat sepatu berdasarkan pesanan tadi, berdasarkan polanya, berdasarkan bahan yang dikirim dari luar negeri. Ketika mendapatkan kiriman kulit dan desain sepatu, PT Tegap itu harus mengisi PIB, pemberitahuan impor barang. Ini impor. Nah, impor ada PPN, PPN-nya dapat dikreditkan. Itu barang masuk soalnya, jadi impor. Kemudian ketika selesai dikirimlah ke sana, yaitu 20.000 pasang sepatu. Maka dia harus mengisi PEB, pemberitahuan ekspor barang, dan karena ini ada jasanya, maka ada ekspor jasa kena pajak. Itu adalah ekspor jasa kena pajak ya, yang jasa maklon tadi. Ekspor jasa kena pajak saat terutangnya itu adalah pada saat ekspor. Nah, cuma ekspor jasa kena pajak itu kan agak sulit karena tidak selalu terlihat pergerakannya karena jasa ya. Maka kapan saat jasa ekspor JKP itu? Saat terutangnya itu adalah saat ekspor. Kapan? Yaitu saat penghasilan atas JKP yang diekspor itu dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan. Jadi ini terkait dengan pencatatan akuntansinya. Ketika sudah dicatat atau diakui, berarti bisa juga accrual basis, maka itu sudah dianggap sebagai saat ekspor. Maka sudah terutang PPN. Walaupun terutang PPN-nya 0%. Tempat pajak terutangnya apa? Di mana? Nah, kalau ekspor itu kan, ekspor jasa itu kan tidak selalu lewat pelabuhan, tidak selalu lewat bandara, maka tempat pajak terutangnya adalah tempat tinggalnya dari PKP atau tempat kedudukan dan atau kegiatan usaha atau tempat lain diatur oleh peraturan Dirjen Pajak. Jadi tidak selalu di pelabuhan Tanjung Priuk misalkan. Dokumen ekspor JKP. Nah, ini detail-detailnya nanti kalian akan ketemu langsung ketika di bidang tersebut ya. Ada invoice, ada pemberitahuan dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah objek PPN yang sifatnya unik lagi adalah membangun sendiri. Jadi PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan, baik oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain. Jadi membangun sendiri, kegiatan mendirikan sebuah bangunan menggunakan jasa pemborong atau tukang yang tidak atau belum dikukuhkan sebagai PKP. Ini pakai pengertian yang praktis. Intinya kayak gini teman-teman semua, bahwa kalau kita membangun sebuah bangunan
bisa buat rumah atau kantor, melalui kontraktor yang PKP, kita akan dipungut PPN 10%. Nah, tapi kemudian kita mungkin memilih membangun sendiri, bisa dengan cara mengumpulkan tukang, kita yang mengawasi, kita kasih uang, dia membangun, kita belanja gitu ya. Atau bisa juga kita meminta kontraktor gitu ya, atau pemborong, tetapi dia bukan PKP. Nah, kalau kayak gitu mereka nggak bakalan mengut kita PPN. Nah, kemudian negara melihat, loh kalau kayak gitu berarti tidak fair dong, kalau kita bikin rumah pakai kontraktor kena PPN kok, maka harusnya membangun sendiri yang nggak pakai kontraktor atau nggak pakai PKP, maka itu harusnya juga kena PPN. Nah, itu pendekatan penerimaan ya. Nah, maka itu menjadi dikenakan PPN. Tapi tidak semua membangun sendiri dikenakan PPN. Syaratnya adalah bahwa itu buat tempat tinggal, tempat usaha, luasnya 200 meter persegi minimal atau lebih ke atas silakan. Konstruksi utama kayu, beton, batu bata, bahan sejenis dan atau baja. Jadi luasnya 200 meter persegi. Jadi kalau kalian bangun 199 meter persegi, ya itu tidak terutang PPN membangun sendiri. Apabila dilakukan secara bertahap bangunnya ya, sepanjang tenggang waktu antar tahapan tidak lebih dari 2 tahun, diperlakukan sebagai satu paket bangunan. Nah, kalian bangun rumah gede banget gitu ya, setahun pertama 190, nah kemudian tahun kedua plus lagi 150, jadi udah 340, maka itu termasuk kategori, karena dalam waktu 2 tahun ya, maka itu masuk kategori membangun sendiri juga, dan jumlahnya luasnya lebih dari 200 meter persegi, maka kena PPN membangun sendiri. Nah, kalau kita membangun bangunan pakai kontraktor kan kena PPN 10%. Tetapi kalau kita membangun sendiri ya, tentu menjadi lebih kecil kan, tidak fair dong kalau sama persis ya. Maka cara ngitung pajaknya adalah PP-nya tetap 10%, tetapi pengalinya itu bukan langsung kepada harga bangunannya gitu ya, tetapi kalikan dulu dengan 20%. 20% kali, kan ini kan kita nggak beli, maka bukan harga, maka pengeluaran kali pengeluaran. Nah, kali pengeluaran nih, biaya yang dikeluarkan. Bahkan pengeluarannya pun kadang kita beli semen udah dipungut PPN nggak apa-apa, itu masuk sebagai dasar pengenaan pajak. Dan tidak termasuk harga tanahnya. Kalau termasuk harga tanahnya kegedean, kasihan ya. Jadi cuma biaya yang dikeluarkan untuk membangun saja termasuk PPN di dalamnya. Kalau dinetkan, efektifnya adalah 2% kali seluruh pengeluaran. Itulah membangun sendiri. Cara bayarnya kayak gini. Bulan ini pengeluarannya berapa? Misalkan bulan ini 100 juta ya udah 100 juta kalikan 2%. Disetor tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian periode misalkan Desember 2020, pengeluarannya berapa? 150 juta. Oke, berarti PPN membangun sendiri adalah 2% kalikan 150 juta. Disetor di maksimal 15 Januari 2021. Terus menerus seperti itu. Jadi sesuai dengan pengeluaran. Sampai kemudian dia selesai. Saat dan tempat pajak terutangnya adalah pada saat pembangunan dimulai. Jadi ketika bismillah kita mulai bangun, nah itu sudah mulai terutang. Tetapi kan waktu bayarnya itu kan tanggal 15 bulan berikutnya kan gitu. Di KPP lokasi bangunan yang sedang didirikan, saya terdaftar di KPP Madiun. Tetapi kalau saya membangun rumah di Purbalingga, misalkan istananya kecil lah, cuma 400 meter persegi, kemudian di Purbalingga dan saya nggak pakai kontraktor yang PKP, maka itu terutang, yang ngawasi adalah KPP pertama Purbalingga. Oke, jadi di KPP lokasi bangunan yang sedang didirikan. Jadi bukan menginduk pada saya terdaftar di mana, tapi lokasi bangunannya di mana. Kemudian saat pembayaran tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan pengeluaran. Kemudian saat pelaporannya bareng dengan SPT masa PPN. Nanti kita bahas SPT masa PPN ya, pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke. Pasal 16C, PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan peraturan Menteri
keuangan. Nah, kita lihat memang ada sedikit keganjilan kalau kita melihat ya dalam tanda petik. Dari secara akademis mungkin agak ganjil pasal 16C kegiatan pembangunan sendiri. Karena apa? Karena harusnya prinsip PPN itu seperti ini. Sesuatu itu akan terutang PPN ketika yang menyerahkan barang dan jasa itu adalah PKP. PKP menyerahkan BKP atau JKP. Jadi harus dia PKP, harus ini BKP atau JKP kepada siapapun baru terutang PPN. Berarti kalau ini bukan PKP tapi menyerahkan BKP, ini tidak terutang PPN. Tidak terutang PPN. Harusnya seperti itu. Nah, ini contoh nih, bukan PKP, menyerahkan entah itu BKP, JKP, bukan BKP, bukan JKP. Kalau dia non PKP, maka tidak kena PPN. Nah, yang siapapun di sini nggak perlu dilihat. Kenapa? Karena PPN itu pajak objektif, tidak melihat siapa yang harus menanggung, ya. Jadi lihatnya objek PPN itu yaitu penyerahan. Nah, maka ketika non PKP yang menyerahkan, walaupun dia menyerahkan BKP, tetap tidak kena PPN. Itu prinsipnya kayak gitu, ya. Kalian harus kuasa itu, ya. Harus PKP yang menyerahkan BKP atau JKP baru kena PPN. Kalau bukan PKP, tidak terutang PPN. Atau mungkin dia PKP, tetapi yang diserahkan bukan BKP atau bukan JKP, ya nggak kena PPN. Itu prinsipnya. Nah, pasal 16C Undang-Undang PPN itu sedikit berbeda. Kita lihat. Misalkan Karim CS atau pemborong bangunan yang dia bukan PKP. Bukan PKP nih, Pak Karim atau CV Karim, apapun itu yang bukan PKP, kemudian dia menyerahkan jasa kena pajak, yaitu apa? Bukan bangunin tidur, bukan, membangun bangunan gitu ya, buat Pak Hartawan misalkan, kok dikenai PPN gitu ya. Dan karena ini non PKP otomatis nggak bisa mungut, maka hartawan diminta setor sendiri ke kas negara. Ini prinsip di pasal 16C Undang-Undang PPN. Ada yang menganggap ini tidak begitu pas, tapi itu sudah menjadi bagian dari Undang-Undang PPN, maka ya harus dijalankan, ya. Oke, ini contohnya nih. Pak Hartawan, misalkan. Pak Hartawan, dia membangun gedung. Dia memakai pemborong yang sudah PKP, sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, itu artinya ada PKP memberikan jasa berupa membangun gedung kepada hartawan. Ya, PKP menyerahkan JKP, maka terutang PPN. Maka PKP menagih PPN kepada hartawan, ya, membuat faktur pajak, dan hartawan membayar PPN. Ini transaksi biasa ketika orang membangun gedung atau membangun bangunan memakai pemborong yang perusahaan konstruksi yang merupakan PKP. Ini yang biasa, pasal 4 ayat 1 huruf C, penyerahan jasa kena pajak. Nah, kalau yang 16C Undang-Undang PPN, si hartawan ya minta tolong pada tukang kayu dan tukang batu, ya, atau mungkin CV yang belum PKP, pokoknya yang bukan PKP lah intinya, untuk membangun gedung. Tolong bangunkan gedung buat saya dong. Ini tanahnya udah ada, silahkan dibangun saja. Gitu ya. Maka ini memberikan jasa, tapi menjadi Undang-Undang 16C mengenakan PPN atas pembangunan gedung tersebut. Karena ini bukan PKP, tidak bisa memungut PPN kepada hartawan, maka hartawan harus setor sendiri PPN-nya ke kas negara. Itu pasal 16C Undang-Undang PPN seperti itu. Nah, ini membangun sendiri, summary-nya. Membangun sendiri dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Ini maksudnya kayak gini. Contoh nih. Saya perusahaan konstruksi, namanya PT Wijaya Kusuma misalkan. Kegiatan usaha perusahaan saya yaitu ya kadang bangun rumah, bangun jalan dan sebagainya. Nah, suatu saat perusahaan Wijaya Kusuma tadi kemudian dia pengen punya gedung, maka dia membangun. Wong dia perusahaan konstruksi, ngapain saya pakai orang lain, saya bangun sendiri saja. Nah, itu namanya dia membangun dalam kegiatan usahanya dia. Ya, membangun sendiri dia untuk kepentingan dia sendiri.
Tetapi karena dia memang kegiatan usahanya bangun, maka membangun sendiri itu masih dalam kegiatan usahanya dia. Ini dia spesialis di situ deh, ahli di situ. Ahli membangun bangunan. Maka ini membangun sendiri dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dia. Oke. Tetapi bangunannya itu digunakan untuk kepentingan kantor, kepentingan usahanya dia. Maka itu namanya pemakaian sendiri, jasa kena pajak. Jadi membangun yang digunakan sendiri. Jadi pemakaian sendiri JKP. Ini masuk ke kategori yang dikenai PPN. Nah, seperti yang kita bahas tadi sebelumnya, ada pemakaian sendiri atas jasa kena pajak. DPP-nya adalah biayanya. Jangan melihat ini bangunan ini kalau dijual sekian, jangan seperti itu, tapi biayanya. Jadi kalau keluar mungkin membangunkan gedung atau ke orang lain atau pihak lain itu mungkin ngecasnya sekian, tapi kalau sendiri enggak, pakai biaya yang dikeluarkan. Jadi ini membuat faktur pajak, ada pajak keluaran. Bagaimana? Apakah ada pajak masukannya? Ada pajak masukannya. Pajak masukannya adalah yaitu ketika dia beli tadi itu terkait dengan bangunan tadi, membeli semen dan sebagainya, itu boleh dikreditkan. Terutangnya kapan? Terutang pada saat selesai dikerjakan, dibuat faktur pajak. Itu kalau kita membangun untuk kepentingan kita sendiri, tetapi dalam kegiatan usaha kita, yaitu kita perusahaan konstruksi. Nah, ada membangun sendiri yang kedua yang barusan kita bahas, itu adalah tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Contohnya, saya perusahaan konsultan public relation, konsultan komunikasi atau konsultan manajemen. Konsultan manajemen, tetapi pengen punya kantor. Dan saya sebagai pemilik atau direktur, saya sebagai PT tadi itu tidak mau menggunakan jasa pemborong yang PKP. Saya bangun sendiri saja deh. Itu namanya saya membangun tidak dalam kegiatan usaha. Karena Pak, kegiatan usaha saya itu jasa konsultasi, manajemen, public relation dan sebagainya, bukan bangun bangunan. Maka disebut saya dalam kondisi tidak dalam kegiatan usaha saya. Tapi saya bangun. Kan boleh-boleh aja, terserah kita dong gitu ya. Nah, membangun apa? Tempat tinggal, tempat usaha, luasnya 200 meter persegi atau lebih dan sifatnya permanen, bangunan permanen, maka itu kena PPN. PPN-nya itu tidak 10%, tapi efektifnya adalah 2%, karena 10% kalikan 20% kalikan biaya atau pengeluaran. Jadi 2% kalikan biaya. Terutang pada saat dimulai pembangunan tidak dibuat faktur pajak. Ini membangun sendiri yang tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Pasal 16D Undang-Undang PPN tahun 84. Ya. Ini ada berbagai perkembangan tentang pasal 16D Undang-Undang PPN. Kemudian kita fokus kepada yang berlaku sekarang saja. Yang sekarang berlaku. Jadi PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak. Jadi tadi yang saya sampaikan, kalau kita menjual aset tetap misalkan, bukan inventory. Nah, karena tujuan semulanya tidak untuk diperjualbelikan kan, itu terutang PPN. Tetap terutang PPN karena pada hakikatnya PPN itu terutang atas penyerahan barang apapun, barang baru, barang bekas. Ini berarti barang bekas kan, udah kita pakai kan, tetap terutang PPN. Kecuali, nah ini ada kecualinya, atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf B dan huruf C. Huruf B itu yang tidak terkait dengan kegiatan usaha. Huruf C itu adalah sedan dan station wagon. Oke. Ini tadi sudah saya jelaskan. Saya ulang lagi. Kalau kita menjual, contohnya nih. Contoh. Perusahaan menjual AC bekas. Ini padahal aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan kan? Karena ini perusahaannya bukan perusahaan jualan AC,
perusahaan ini perusahaan jualannya adalah komputer, tapi ini AC-nya mau dijual. Kenapa? Karena AC yang digunakan itu udah mulai mau diganti lah gitu. Nah, ternyata AC-nya itu selama ini digunakan bukan untuk kepentingan kegiatan usahanya dia, tapi digunakan misalkan untuk meng-AC vilanya perusahaan gitu ya. Berarti kan tidak ada kaitannya dengan kegiatan produksi, distribusi dan sebagainya kan, atau dan manajemen kan. Maka karena tidak terkait dengan kegiatan tadi, produksi, distribusi dan manajemen, itu berarti tidak bisa dikreditkan. Tidak ada kegiatan usaha. Saat awal-awal pun tidak bisa dikreditkan tuh. Jadi tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha. Karena tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha, tidak terkait langsung, maka ketika sekarang kita jual tidak terutang PPN. Tetapi kalau misalkan gini, AC-nya itu AC yang digunakan untuk ruangan toko. Berarti AC itu AC yang mendukung tindakan penjualan, ya, terkait dengan kegiatan usaha. Maka AC tersebut ketika dijual terutang PPN. Baik, kalau sedan tadi sudah saya jelaskan. Sedan memang unik. Jadi ketika kita menjual sedan bekasnya itu adalah sedan yang sudah dipakai oleh direksi, yang maksudnya yang hanya kendaraan dinas saja, bukan kendaraan operasional, maka sedan tersebut tuh ketika dijual tidak terutang PPN. Tapi kalau sedannya itu yang merupakan perusahaan rental sedan, berarti sedan itu digunakan untuk kepentingan memperoleh penghasilan kan, kegiatan usaha seperti itu, maka ketika dijual terutang PPN. Ya, oke, nanti kalian cermati itu, pahami, resapi dengan pelan, nanti insya Allah paham. Nah, ini ilustrasinya Pak untuk membandingkan kondisi sebelum Undang-Undang 42 tahun 2009 dan sebelumnya, gitu maksud saya ya. Oke, saya akan lewati saja. Oke, baik teman-teman semua, ternyata itu sudah bagian akhir dari video ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.